Sebelumnya, kalian pernah berpikir nggak sih bagaimana sekolah bisa menyediakan fasilitas belajar yang memadai, membayar gaji guru, dan menjalankan semua program pendidikan? Nah, semua itu tentu pasti membutuhkan dana yang cukup dan pengelolaan yang tepat. Nah, inilah peran manajemen pembiayaan pendidikan, yaitu sebuah proses yang memastikan setiap rupiah yang masuk ke sekolah digunakan secara optimal untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, di sini aku akan membahas secara mendalam mengenai manajemen pembiayaan pendidikan, mulai dari sumber dana hingga strategi pengelolaannya. Tontonin terus ya. Nah, yang pertama, apa sih itu manajemen pembiayaan pendidikan? Nah, manajemen pembiayaan pendidikan ini teman-teman adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan dana yang digunakan untuk mendukung kegiatan pendidikan agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif dan efisien. Nah, komponen pembiayaan pendidikan ada 3 teman-teman. Yang pertama yaitu biaya operasional berupa biaya rutin seperti gaji guru, listrik, dan perlengkapan. Yang kedua yaitu biaya investasi berupa pengadaan sarana dan prasarana, misalnya gedung dan alat laboratorium. Yang ketiga yaitu biaya pengembangan berupa pelatihan guru, pengembangan kurikulum, dan program peningkatan mutu. Pembiayaan pendidikan memiliki 2 sumber pembiayaan. Yang pertama yaitu sumber pembiayaan internal yang berupa dana pemerintah, iuran sekolah, dan dana sekolah. Yang kedua yaitu sumber pembiayaan eksternal seperti donatur dan lembaga internasional. Contohnya yaitu dana BOS berupa bantuan operasional sekolah. Untuk mengelola pembiayaan pendidikan secara efektif, beberapa strategi dapat diterapkan di dalam manajemen pembiayaan pendidikan. Nah, yang pertama yaitu efisiensi dan efektivitas, yaitu menggunakan dana secara hemat, namun tetap mencapai hasil yang maksimal, dan dana digunakan dengan tepat sasaran. Yang kedua yaitu pengelolaan resiko keuangan, yaitu mengantisipasi kemungkinan kekurangan dana atau pengeluaran yang tak terduga. Yang ketiga yaitu penggalangan dana alternatif, seperti fundraising, kemitraan dengan pihak swasta, dan program sponsorship. Yang keempat yaitu pemanfaatan teknologi, yaitu menggunakan sistem informasi keuangan untuk memudahkan pencatatan dan pelaporan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya, manajemen pembiayaan pendidikan itu sangat penting karena memastikan dana yang ada digunakan secara tepat untuk mendukung proses belajar dan mengajar. Dengan pengelolaan yang baik, sekolah dapat menyediakan sarana, meningkatkan kualitas guru, serta memberikan pelayanan terbaik bagi siswa. Selain itu, manajemen pembiayaan menjamin transparansi dan akuntabilitas, sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai secara efektif. Nah teman-teman, kita tadi sudah banyak membahas mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Namun sebelum video ini berakhir, aku sudah menyiapkan 5 soal untuk kita memperdalam materi ini. Nah, demikian pembahasan dari aku mengenai manajemen pembiayaan pendidikan. Aku undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.